Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, Furqanas di rumah dan dimanapun berada. Nah, hari ini kita mendatangi Waka Kurikulum SDIT Al-Furqan Palembang. Kita akan bertanya sedikit tentang penilaian tengah semester ini ya. Assalamualaikum Bunda Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mulia. Apa kabar Bunda Mona? Sehat ya? Baik Ustadz Mulia, apa kabar juga Ustadz Mulia? Sehat, alhamdulillah. Oke, ini Bunda, seminggu ini kan anak-anak melakukan PTS ya, PTS penilaian tengah semester. Ini hari terakhir. Betul sekali. Kemarin-kemarin saya keliling Bunda, Iya. mewawancari anak-anak satu-satu ya. Mereka itu agak sedikit dapat surprise sepertinya ya, karena bentuk soal yang diterapkan sekarang pas PTS 2 ini. Kalau boleh tahu Bunda, tujuan untuk membuat soalnya berbeda dari sebelum-sebelumnya itu apa Bunda? Ya, terima kasih Ustadz Mulia. Jadi memang sebelumnya kami kasih tahu dulu ya, kenapa sih bisa terjadi perubahannya yang sangat signifikan. Ya. Jadi memang salah satunya kita mengacu kepada pembuatan soal yang diterapkan, yang diwajibkan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang, bahwa soal yang harus diterapkan untuk anak-anak ujian saat ini itu adalah soal-soal yang berbasis AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi adapun tujuan dari kita kenapa menerapkan jenis-jenis soal AKM mulai dari kelas 3 hingga kelas 6 ya saat ini ya. Untuk kelas 1 dan kelas 2 ini masih belum kita terapkan ya jenis soal AKM-nya. Tapi insya Allah di penilaian akhir tahun nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan mulai menemukan jenis-jenis soal-soal yang berbasis AKM tadi ya. Jadi salah satu tujuan kita itu Ustadz Mulia adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran kita. Ya. Dan yang kedua, selain kita untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kita juga ingin mengetahui atau mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita. Bagaimana tingkat kompetensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi kita seandainya kita sudah mengetahui dari tingkat literasi dan numerasi siswa, maka kita sudah bisa menentukan metode, kemudian strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kompetensi siswa kita, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah untuk melatih anak atau melatih peserta didik kita untuk berpikir tingkat tinggi. Bagaimana anak-anak bisa memecahkan permasalahan terutama dalam kehidupan sehari-hari mereka melalui bentuk soal yang kita berikan kepada mereka. Antes anak-anak Bunda katanya, Ustadz, waduh soalnya susah banget Ustadz katanya. Maksudnya bukan susah, tapi sebenarnya untuk melatih anak-anak supaya berpikir tingkat tinggi tadi. Iya. Jadi dari esai itu, dan bobot poinnya juga paling besar Bunda. Betul sekali. Ya, harapan kami anak-anak sudah terbiasa dengan jenis-jenis soal yang berbasis AKM ini. Karena tadi Ustadz, sebenarnya AKM ini adalah program asesmen nasional yang sudah diterapkan oleh Menteri kita Nadiem Makarim ya, di mana memang salah satu bagian dari perubahan atau reformasi pendidikan. Jadi kita di SDIT Al-Furqan ini memang kita berusaha dari sejak dini, dari awal ya, sudah mempersiapkan siswa-siswa kita mampu berkompetisi ya, mampu menghadapi jenis-jenis soal yang berpikir tingkat tinggi itu untuk menghadapi tantangan terbesar tantangan terbesar yang akan mereka hadapi di kehidupan nyata. Rupanya seperti itu Bunda. Jadi anak-anak Ustadz sebenarnya soal-soal yang kata anak-anak Ustadz agak susah Ustadz ini nih. Sebenarnya itu untuk melatih sejak dini, apalagi sudah kelas 5 ya Bunda ya, kelas 5 6 itu. Insya Allah nanti ketika SMP yang soal-soal yang akan ditemukan anak-anak itu soal-soal seperti itulah. Jadi benar Bunda ya. Bagaimana siswa mampu mengembangkan kompetensi diri mereka? Iya, melalui kemampuan literasi dan kemampuan numerasi. Kalau kemampuan literasi itu lebih ke bagaimana siswa memahami, menggunakan, mengevaluasi, kemudian merefleksi dari teks
bacaan dari yang soal-soal yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari Berarti mereka. Bunda dari hasil PTS ini ya, Iya, betul. seperti yang Bunda katakan tadi, guru-guru itu akan menganalisis ya, Iya. menganalisis anak-anak kesulitannya di mana, Betul apa sekali. strateginya, apa Ya. metodenya yang harus Jadi diperbaiki. dari hasil ujian kali ini ya, dari hasil penilaian tengah semester ini, guru bisa menganalisis proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan di dalam kelas. Ya. Apakah tingkat keberhasilannya ya? Berapa persen, Iya, berapa ya? persen? Kalau memang disitulah kita bisa menilai bahwa berapa persen kemampuan literasi dan numerasi Ananda di dalam kelas ya. Minat membaca, kemudian minat berpikir tingkat tinggi seperti apa. Kalau memang ternyata masih banyak yang kecil, artinya harus ada beberapa proses kita untuk perbaikan proses pembelajaran di dalam kelas. Iya, iya. Terima kasih banyak Bunda Mona, Iya. sangat bermanfaat ya teman-teman. Jadi insya Allah apa yang dilakukan oleh kurikulum SDIT Al-Furqan Palembang ini mengacu kepada tujuan pendidikan nasional kita. Oke, terima kasih Bunda Mona. Iya, Ustadz Sehat selalu, Mulia. semoga kita semua sehat selalu ya. Assalamualaikum Bunda Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.